Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi, selamat datang di ibadah umum raya GSDA Tegal Alur. Saya percaya semua yang sedang menonton ibadah ini semuanya siap untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Baiklah, pada saat ini kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan rencanakan buat hidup kita semuanya adalah baik. Semuanya adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kita semua adalah rencananya Tuhan.
Tuhan dalam satu minggu di kehidupan kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin memulai ibadah pagi hari ini Tuhan, biar Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya, yes, semuanya masih semangat, amin, amin. Pada saat ini kita ingin memuji nama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hebat. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tiada ternilai bagi kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Kita percaya bahwa nama kita terukir di hatinya Tuhan, wajah kita terukir di matanya Tuhan.
Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita sudah menaikkan pujian kepada Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Engkau sudah hadir di tengah ibadah kami di saat kami memuji namamu dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Allah engkau urapi hambamu yang engkau percaya akan menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Dan seluruh jemaatmu yang di rumah yang mendengar. Mari Allah urapi kami agar saat firman Tuhan disampaikan. Kami semua diberkati, dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Semua yang mau mendengar firman Tuhan katakan amin. Ya puji Tuhan, pada apa kabar semuanya? Saya percaya Bapak Ibu di rumah semua dalam keadaan sehat dan juga yang sakit tetap semangat. Kita percaya Tuhan hadir di tengah ibadah kita walaupun keadaan kita mungkin tidak menyenangkan, tapi percaya bahwa pagi hari ini dengan ibadah kita Tuhan memberikan kekuatan, membangkitkan semangat di dalam kehidupan kita. Ya pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ke-6. Demikianlah firman Tuhan, judulnya Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Raja Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah aku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop firman Tuhan yang sudah saya bacakan pada pagi hari ini ada kisah kehidupan seorang raja. Seorang raja yang begitu dekat dengan Tuhan, yang begitu takut akan Tuhan, hidupnya benar-benar tulus dan benar di mata Tuhan. Tetapi dia mendapatkan satu masalah dalam tubuhnya, yaitu dia sakit. Dalam penafsiran saya baca bahwa dia sakit barah atau bisul-bisul. Selain sakit ini Raja Hizkia juga sedang bergumul dan berjuang. Karena bangsanya sedang ada dalam peperangan melawan Raja Asyur yaitu Sanherib. Nah dalam keadaan sakit seperti ini tentu dalam keadaan sakit kita berharap supaya kita disembuhkan oleh Tuhan. Tapi berbeda ketika Hizkia sedang di rumah dalam keadaan sakit, Tuhan mengutus Nabi Yesaya datang kepada Nabi Hizkia, Raja Hizkia dan suruh mengatakan kepada Hizkia bahwa dia harus menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada keluarganya karena sakit yang dia derita itu membawa kematian dan sebentar lagi dia akan meninggal. Tetapi Bapak Ibu kalau kita baca dalam ayat-ayat berikut dikatakan Hizkia mendapatkan mujizat dari Tuhan. Dan pagi ini saya berikan tema mujizat itu masih ada. Nah kenapa sehingga Raja Hizkia bisa mendapatkan mujizat daripada Tuhan? Yang pertama dia menerima pesan daripada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita semua tentu kita tidak senang mendapatkan berita duka atau berita yang membuat kita sakit, membuat kita kecewa. Tapi yang kita mau adalah berita yang membuat kita senang. Berita dapat undian, berita kesembuhan, itu pasti kita suka. Tapi beda dengan Hizkia, berita bahwa dia akan mati. Tetapi apa reaksi Hizkia? Reaksinya dia tidak marah sama Nabi Yesaya, dia juga tidak protes kepada Tuhan, tapi dia menerima dengan kerendahan hati. Sama seperti ketika Ayub jatuh sakit, anaknya harus meninggal, hartanya habis. Tetapi Ayub menerima, bahkan tubuhnya sakit tapi dia menerima. Menerima satu masalah, menerima satu berita buruk tentang diri kita, dengan itu adalah satu perjuangan. Dan dibutuhkan kerendahan hati dari kehidupan kita. Hizkia mendapatkan mujizat dari Tuhan karena dia memiliki kerendahan hati. Apapun keadaan kita pada hari ini, mungkin ada berita bahwa kita menderita sakit COVID atau ekonomi kita sedang lemah atau apapun masalah dalam kehidupan kita. Ketika itu datang, kita sikap dan respon kita yang pertama adalah kerendahan hati dan menerima dengan ucapan syukur kepada Tuhan.
Tidak menyalahkan situasi, tidak menyalahkan Tuhan, bahkan tidak menyalahkan diri sendiri. Yang kedua, kenapa mujizat itu terjadi dalam kehidupan Raja Hizkia? Yang kedua, setelah dia menerima dengan penuh kerendahan hati, menerima pesan itu, dia menyerahkan kembali kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dia memalingkan wajahnya ke tembok. Di situ dia berdoa. Dia berdoa dengan menangis, dengan meneteskan air mata. Dia tahu bahwa Tuhan yang kasih berita ini dan Tuhan juga yang akan menolong dia. Dia tahu itu adalah berita buruk, berita yang tidak menyenangkan. Tapi dia mencoba untuk meminta kepada Tuhan. Dan bukan kehendak dia. Dia bilang, Tuhan ingatlah saya. Saya ini adalah orang yang hidup jujur, hidup benar, hidup tulus di hadapan-Mu. Tolong saya. Seperti Tuhan Yesus ketika dia ada di Taman Getsemani. Dia harus menanggung salib itu. Dia datang kepada Bapa. Yang pertama, yang kedua dia berkata, Bapa, cawan ini bisa lalu kalau aku meminumnya. Tapi kalau bisa engkau mengambil. Tapi itu kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Dan yang ketiga dia bilang, Bapa jadilah kehendak-Mu. Dan terjadilah, dia harus melewati penderitaan itu. Hizkia pun demikian, dia serahkan kepada Tuhan dan dia minta kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupannya. Dia datang dengan penuh kerendahan hati dan Tuhan mendengar doa daripada Raja Hizkia. Karena dia menyerahkan masalahnya total kepada Tuhan. Meneteskan air mata, dia berkabung. Dalam pasal yang ke-18 dikatakan Hizkia ketika dia berjuang melawan Sanherib. Dia mengoyakkan pakaian, mengoyakkan baju. Hanya dia berkabung. Mengoyakkan baju bagi orang Israel, tanda perkabungan yang sangat dalam. Bapak Ibu, pada pagi hari ini atau pada hari-hari ini, negeri kita, kota kita, keluarga kita, bahkan diri kita sendiri ada dalam kepungan sakit yang namanya COVID. Negeri kita sedang sakit, kita butuh pemulihan. Semua butuh pemulihan. Dari mana pemulihan terjadi? Dari doa orang-orang percaya. Keluarga kita yang sakit, bahkan kita yang sakit membutuhkan doa, penyerahan total. Hanya Tuhan, Hizkia berkata bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong. Selain Tuhan tidak ada yang dapat menolong. Dan dia berserah penuh kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa Tuhan menjawab doa Raja Hizkia. Dikatakan di situ Tuhan menjawab doa dia. Dan bukan hanya dengan berdoa, tetapi ada tindakan medis yang dilakukan. Dikatakan dalam ayat yang ke-7 disuruh ambil kue ara dan ditempelkan pada bisul daripada Hizkia. Dipercayakan oleh orang Yahudi bahwa kue ara itu dapat menyembuhkan sakit bisul pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, kita bisa sembuh dengan pertama kita berdoa, kita menerima kenyataan kita serahkan berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita memakai juga obat-obatan daripada dokter. Hari-hari ini pencegahan COVID yang bisa dilakukan hanya dengan memakai masker, meminum obat-obatan, meminum vitamin, dan juga kita menjaga jarak, kita mengcover diri kita. Kalau hanya doa tanpa menjaga, dikatakan ora et labora, berdoa dan bekerja. Kita berdoa itu bagian Tuhan, bekerja bagian kita lah, mau berobat ke dokter. Harus minum obat, makan yang teratur, supaya kita juga bisa sembuh dan kita dipulihkan. Negeri kita butuh pemulihan, kita butuh pemulihan. Dan Tuhan menjawab doa Hizkia, dikatakan di situ. Dan Tuhan bilang, aku akan memperpanjang usiamu 15 tahun. Tuhan memperpanjang usia Raja Hizkia. Di situ dan bukan cuma hanya Hizkia yang Tuhan panjangkan umurnya 15 tahun. Tetapi kotanya juga dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan bilang hari ini juga aku akan memulihkan negeri ini, memulihkan kota ini. Dan pemulihan terjadi atas Hizkia pribadi dan atas kota Israel atau bangsa Yehuda pada waktu itu. Karena ada seorang raja yang merendahkan diri di hadapan Allah dan berdoa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ibu kita yang di rumah pada hari ini, negeri ini, masalah negeri ini adalah masalah bagi kita. Amin. Yeremia berkata, doakanlah kotamu, kesejahteraan kotamu di mana engkau tinggal. Doakan kota Jakarta, Tegal Alur, Menteng, Prepedan, dimanapun kita ada di situ kita berdoa. Kita percaya mujizat Allah akan dinyatakan. Mujizat masih ada sampai hari ini. Kalau Hizkia Tuhan tolong, kita juga Tuhan akan tolong. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya kuasa mujizat Allah masih ada. Kalau Hizkia Tuhan tolong, kami pun akan Engkau tolong. Pagi hari ini kami berdoa buat rekan-rekan kami yang sedang sakit, baik yang terpapar COVID maupun sakit yang lain. Kami minta di dalam nama Yesus Tuhan Engkau menyembuhkan, memulihkan mereka, agar mereka boleh disembuhkan kembali. Negeri kami juga Tuhan pulihkan sebagaimana Engkau pulihkan kota Yehuda. Engkau akan pulihkan negeri Indonesia, kota Jakarta, desa-desa, kecamatan-kecamatan, kelurahan di mana kami tinggal. Di situ kesejahteraan Allah ada bersama dengan kami. Kami juga berdoa buat pemerintah kami, Bapak Presiden sampai kepada bawahan. Engkau memberkati mereka yang terus berjuang melawan COVID ini Tuhan, dan memulihkan keadaan ekonomi bangsa. Kami berdoa buat tim medis, Engkau pakai mereka dengan sungguh-sungguh. Pakai mereka dengan kekuatan dan kesehatan untuk bisa memulihkan keadaan negeri ini Bapak. Dan merawat para pasien dimanapun berada. Engkau memberikan kekuatan mereka yang merasa sendiri. Allah ada untuk menghibur mereka. Kami percaya pagi hari ini kami dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Allah. Biar damai sejahtera Allah memenuhi kehidupan kita. Kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus tetap menaungi kita. Dan juga penyertaan Roh Kudus akan menyertai dan menghibur kita. Dari detik ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita dalam kemuliaannya. Yang diberkati dan yang percaya mari katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.